TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Selamat sore, Saudara. Pemerintah Indonesia menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau untuk menampung warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Lalu sejauh mana rencana ini dapat direalisasikan? Kami juga akan mencermati peristiwa tewasnya seorang prajurit TNI di Nusa Tenggara Timur diduga karena dianiaya seniornya. Lalu sejauh mana proses pengusutan kasus ini? Kami temani Anda hari ini 8 Agustus 2025. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, dokter forensik mengungkap tak ada tanda kekerasan dari hasil otopsi pelajar SMP di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang tewas dengan kepala terbungkus plastik. Namun dokter juga masih menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan visum luar untuk hasil yang lebih konkret. Tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar mengungkap hasil otopsi dan hasil visum nantinya akan diserahkan ke polisi. Tim RSUD Jasamen Saragih menyebut polisi lebih berwenang menyimpulkan penyebab kematian pelajar berusia 14 tahun tersebut yang ditemukan tewas di kamarnya Rabu lalu. Tidak ada dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dan untuk hasil lebih konkretnya lagi, kita tunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium dari sampel-sampel yang sudah kita berikan ke laboratorium nanti. Untuk penyebab meninggalnya korban belum bisa kita jawab, dan itu juga mungkin hak dari penyidik. Kita menunggu hasil dari sampel yang kita kirimkan nanti ke laboratorium. Sebelumnya, temuan jenazah pelajar SMP dengan kepala terbungkus plastik berawal dari ibu korban yang meminta pamannya mengecek atau memeriksa korban yang seharian tak bisa dihubungi. Pintu kamar dalam keadaan terkunci saat itu. Saat pintu didobrak, paman korban melihat keponakannya sudah tak bernyawa dengan kondisi kepala terbungkus plastik dan tangan terikat di tempat tidur. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya keluarga dan teman sekolah korban. Polisi belum memeriksa ibu korban karena masih syok atas kematian putranya. Polisi pun mengungkap tak ada barang korban yang hilang dari hasil olah TKP sementara di rumah korban. Rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang lain yang keluar masuk dari rumah tersebut. Demikian. Barang-barang korban apakah ada yang hilang, Pak? Untuk barang-barang korban tidak ada yang hilang, dan handphonenya juga kami temukan di samping tubuh korban. Demikian. Saksi yang diperiksa sudah sekitar 6 orang yang merupakan keluarga dekat korban dan teman-teman sekolah korban. Kalau ibu korban dan ibu korban belum dilakukan pemeriksaan, masih shock. Mengetahui perkembangan terkini dari kasus pelajar SMP tewas dengan kepala terbungkus plastik, kita simak laporan jurnalis Kompas TV Armando Sinaga di Simalungun, Sumatera Utara. Armando, sampai sejauh mana penyelidikan polisi atas kasus ini? Sudah terungkap apa penyebab kematian korban? Baik, selamat sore Audrey dan saudara. Perlu saya jelaskan bahwa saat ini polisi masih menyelidiki meninggalnya pelajar SMP di Kabupaten Simalungun tersebut. Dan untuk menunggu proses penyelidikan ini, polisi juga sebelumnya telah melakukan pemeriksaan kepada kerabat korban dan juga teman-teman sekolah korban. Namun seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi akan masih menunggu hasil dari otopsi ataupun hasil dari visum bagian dalam dari dokter forensik yang dilakukan di RSUD Jasamen Saragih untuk mengetahui apakah penyebab dari meninggalnya atau tewasnya pelajar SMP tersebut. Polisi belum bisa menyimpulkan apakah pelajar tersebut tewas karena apa, karena masih akan menunggu hasil sampel tersebut dan akan diketahui
kapan pelajar tersebut meninggal dan apa penyebabnya. Audrey, proses ini akan masih dilakukan penyelidikan begitu dari kepolisian. Audrey. Oke, lalu dari hasil otopsi sendiri kapan bisa diterima dan apakah ibu korban sudah bisa dimintai keterangan? Baik, untuk ibu korban saat ini masih dalam keadaan shock dan keluarga sangat berduka sehingga polisi masih menunda untuk melakukan pemeriksaan kepada ibu korban. Polisi masih akan menunggu waktu yang tenang dan waktu yang tepat untuk memeriksa ibu dari korban tersebut. Dan juga untuk hasil otopsi kapan keluar, tim forensik menyatakan bahwa hasil tersebut nantinya akan mereka kirim setelah keluar dari pemeriksaan sampel di laboratorium forensik, akan mereka serahkan ke penyidik. Namun proses itu masih menunggu waktu untuk mendapatkan hasil yang lebih konkret. Audrey? Masih mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap penyebab kematian dari pelajar kelas SMP begitu dengan usia 14 tahun di Simalungun, Sumatera Utara. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Armaindo Sinaga. Kita beranjak ke topik lain. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menegaskan pemerintah Indonesia siap merawat warga Gaza korban perang di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Wamenlu Armanata Nasir bilang Indonesia siap menerima warga Gaza Palestina untuk dirawat di Pulau Galang. Namun langkah itu memerlukan kesepakatan dengan Palestina dan negara-negara di kawasan. Armanata menegaskan merawat warga Palestina di Indonesia bukan untuk mengeluarkan mereka dari Gaza. Ini semua akan tentu kita siap jika diminta, kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan dan sesuai dengan solusi Liga Arab yang di table. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu, bahwa itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana memberi bantuan pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang nantinya ditempatkan sementara di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bantuan kesehatan ini tidak sama dengan evakuasi. Nantinya saat pasien atau korban telah sembuh, maka mereka akan dikembalikan ke Gaza Palestina. Hasan menegaskan Pulau Galang dipilih menjadi tempat pengobatan karena pulau ini sudah memiliki fasilitas rumah sakit khusus infeksi menular yang dulu pernah dijadikan tempat penanganan COVID-19 hingga tempat pengungsian. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mematangkan sejumlah sarana prasarana penunjang, akomodasi dan transportasi jika akan membawa warga Gaza berobat di Pulau Galang. Pemerintah juga harus memastikan warga Gaza bisa kembali ke Palestina setelah mendapatkan pengobatan. Dengan syarat disetujui oleh semua pihak. Dengan syarat juga dalam konteks kita kalau sudah disetujui, mereka dibawa kemari betul-betul di sini sudah siap. Jadi disetujui oleh semua pihak. Dan di sini memang benar-benar siap dan nanti mereka bisa kembali ke Palestina. Jangan sampai kemudian mereka sudah kemari ternyata Palestina sudah hilang. Karena Israel menguasai Gaza, menguasai West Bank dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Beranjak ke topik lain, menyusul memanasnya kontroversi kenaikan PBB di Pati, Jawa Tengah, warga menyoraki Bupati Sudewo serta PLT Sekda Pati Rioso saat kirap hari jadi Kabupaten Pati. Anda sedang melihat momen saat warga menyoraki pejabat Kabupaten Pati di tengah perayaan Hari Jadi Pati Kamis sore. Sorakan ini merupakan bentuk kekecewaan warga setempat atas kebijakan kenaikan PBB yang dikeluarkan Bupati Sudewo. Para
pemimpinnya tapi lewat dan disorai oleh masyarakatnya. Kenapa Mas suara seperti itu Mas? Mungkin ini kan baru angkat-angkatnya ya terkait kenaikan PBB itu, mungkin salah satu bentuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini. Tadi yang Setelah banyaknya penolakan dari warga, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Bupati menyebut pembatalan diambil untuk menjaga situasi aman dan kondusif, sekaligus mengajak masyarakat bersatu memajukan daerah. Bupati memastikan uang kenaikan pajak yang sudah dibayar masyarakat akan dikembalikan. Putuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Bupati Pati Sudewo bikin geger warga Pati. Ya, warga geger karena adanya kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250% di tahun 2025. Dengan lantang, warga menolak kebijakan karena dianggap memberatkan. Tidak hanya itu, warga Pati juga menghimpun donasi untuk biaya logistik unjuk rasa. tanggapan saya memberatkan rakyat Mas. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Jadi bagaimana Pak dengan kenaikan pajak ini? Ya, warga, rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Masifnya penolakan berujung melunaknya Bupati Sudewo dalam menerapkan kebijakan menaikkan pajak bumi bangunan hingga 250%. Sudewo juga meminta maaf karena dianggap menantang warganya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Polemik di Pati mengundang perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang bilang kenaikan PBB P2 harus didasarkan pada kemampuan wilayah dan tidak boleh membebani masyarakat, dan meminta Bupati merevisi kebijakannya. Kenaikan PBB harus didasarkan kepada kemampuan wilayah. Ya. Dan yang terakhir, kenaikan PBB tidak boleh membebani masyarakat. Hal inilah yang kita jadikan masukan untuk Pemda Pati untuk mengambil kebijakan. Saya yakin bahwa kenaikan ini adalah merupakan hal yang mungkin bagi pemerintah Pati, hal yang wajar. Tetapi masyarakat belum bisa menerima karena apa? Ini sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sudah saya sarankan segera untuk diambil kebijakan untuk direvisi kembali. Sebelumnya, kenaikan PBB dikeluarkan Bupati Pati dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pati. Protes warga Pati dan peringatan dari Gubernur Jawa Tengah akhirnya berujung pada pembatalan kebijakan kontroversial ini. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah ini kami hadirkan informasi, saudara. Ibu dari Prada Lukin Namo yang diduga tewas dianiaya seniornya menuntut keadilan. Ibu korban meminta pelaku dihukum mati. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai.
handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingsuit. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk, meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Eredivisie pekan pertama mempertemukan Fortuna Sittard dipimpin sang playmaker Alen Halilovic dengan Go Ahead Eagles yang menggebrak lewat punggawa Indonesia Dean James, ancaman bagi sisi kiri lawan. Eredivisie Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles, Sabtu 9 Agustus pukul 12.45 tengah malam, live di Kompas TV. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingsuit. Bertemu kembali, Ibu Prada Lukinamo menuntut keadilan atas kematian putranya yang diduga dianiaya seniornya. Bahkan ia meminta pelaku dihukum mati. Hancur saya, Menurut ibu dari almarhum Prada Lukinamo, anaknya sudah 8 kali mengikuti tes menjadi anggota TNI dan tahun ini akhirnya lolos menjadi anggota TNI dan baru bertugas selama 2 bulan. Ibu mendiang Prada Luki menuntut pelaku yang menganiaya anaknya dihukum seberat-beratnya. Bahkan ia meminta pelaku dihukum mati. Saya seorang ibu, saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Yang mama dapat info. Kodam 9 Udayana akan mengusut penyebab kematian prajuritnya Prada Lukinamo yang diduga meninggal atas dugaan penganiayaan di Nusa Tenggara Timur. Prada Luki Cepril Saputra Namo bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tim investigasi masih memeriksa 20 anggota Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere atas peristiwa itu. Kodam 9 Udayana menyebut belum bisa memastikan penyebab kematian Prada Luki. Namun polisi militer sudah menahan 4 prajurit dan kini berada di ruang tahanan sub detasemen polisi militer Kupang. Kita tidak bisa jawab kalau ini penganiayaan tidak. Karena alasannya? Alasannya karena itu tadi Pak, semua itu bisa saja terjadi. Bisa saja itu karena memang penganiayaan, bisa saja karena dia cedera lain. Ya, apalagi kan situasinya begini, situasi kisruh begini, orang kadang-kadang mengaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak terjadi tapi dikait-kaitkan. Situasi begini itu memang paling enak digoreng. Kenapa dia diperiksa dan perannya apa? Karena mereka bisa saja dipanggil untuk menguatkan keterangan-keterangan yang ada. Jadi jangan sampai nanti kita salah menjatuhkan putusan. Jangan sampai kita salah dalam mengambil hasil investigasi. Sehingga makin banyak keterangan yang kita peroleh, itu makin kuat keterangannya.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana memastikan penyelidikan dilakukan berjalan sesuai prosedur dan transparan. Jika terbukti ada penganiayaan, pelaku akan mendapat sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Sebanyak lebih dari 24 prajurit yang terdiri dari terduga pelaku dan saksi saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Detasemen Polisi Militer yang ada di Kupang untuk mengidentifikasi kronologi kejadian. Itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, ya, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam 9 Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasemen Polisi Militer di Kupang. Dan pemeriksaan itu akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya ya, sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta keterlibatan beberapa personil ya, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjadi bahan evaluasi bagi TNI Angkatan Darat untuk kita melihat lagi secara menyeluruh satuan-satuan operasional kita sehingga kerugian-kerugian personil semacam ini tidak perlu terjadi lagi. Saat ini jelang pukul 7 malam waktu Denpasar, Bali, pengusutan kasus tewasnya prajurit TNI di Nusa Tenggara Timur masih diselidiki. Dan sudah sejauh mana proses pengusutannya? Kita sudah terhubung dengan Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana Letkol Infantri Amir Syarifuddin. Pak Amir, selamat malam Pak, dengan Tifal apa kabar? Selamat malam Mas Tifal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabar kami baik juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sejauh pemahaman kami sudah ada 24 orang yang diperiksa. Sejauh ini sudahkah diketahui kronologinya dan betulkah ada penganiayaan terhadap korban? Untuk menjawab itu kita masih dalam tahap awal baru dugaan. Karena nanti untuk lebih jelasnya kita dengar sendiri dari penjelasan tim yang melaksanakan verifikasi. Oke. Dan 24 saksi ini pihak mana-mana saja itu, Pak? Itu 24 orang yang diminta itu kemungkinan rekan-rekan kerja atau senior satu angkatan, jadi variatif. Oke. Dan sudah ada 4 prajurit ya kabarnya kami terima informasinya ditahan oleh polisi militer. 4 orang ini apakah senior korban atau satu angkatan atau siapa ini Pak? 4 orang itu kita masih dalami karena begini Mas, untuk tahap awal 4 orang ini sebenarnya bukan ditahan tapi diamankan. Kapasitas diamankan ini kita mencegah adanya tindakan-tindakan dari baik itu dari keluarga maupun dari rekan satu angkatan. Jadi gitu, Mas. Dan 4 orang ini apakah kaitannya karena berada di TKP atau ada kaitan pertemanan juga atau gimana Pak sebetulnya? Bisa jadi 4 orang itu ada di TKP, bisa juga karena pertemanan. Karena saat ini kan memang proses sedang berjalan. Jadi karena proses berjalan begini, bisa saja nanti bertambah orangnya dari 4 itu menjadi berapa. Bisa saja nanti dari 4 itu ternyata cuma 2 yang terbukti. Itu semua kita lihat nanti dari perkembangan investigasi dari tim yang sedang turun di lapangan. Sehingga 4 orang yang ditahan ini statusnya gimana Pak? Apakah betul sebagai tersangka atau masih belum ada statusnya atau gimana? Dia masih statusnya kita minta keterangan. Kita amankan saja karena kita antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Sudahkah diketahui motifnya Pak sejauh ini dari pemeriksaan kepada 24 orang itu? Sementara belum. Kita masih terus kita dalami, kita berikan kepercayaan kepada tim investigasi, kita berikan dia waktu, kita berikan dia peluang, kita percaya sama mereka bahwa mereka bisa bekerja secara profesional. Adakah hambatan tertentu Pak? Karena kalau melihat jumlah saksi sebanyak itu, harusnya mungkin sudah ada gambaran terang begitu. Apakah ada tantangan di sini dalam pengusutan kasusnya? Ya, kalau untuk sementara karena satuan ini kan jauh jaraknya dari Kupang, sehingga harus tim
investigasi itu harus ke lokasi. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan itu agak terhambat. Termasuk misalnya ada keterangan-keterangan yang menguatkan atau keterangan-keterangan yang mendukung. Itu kita harus cari. Oke. Sehingga kita nanti dapat keterangan secara valid. Terakhir singkat saja Pak, dari orang tua korban sudahkah dimintai juga keterangannya? Dari orang tua korban sepertinya belum, karena saat ini masih dalam tahap sedalam. Kalau dari orang tua mungkin nanti setelah agak mengerucut baru. Kalaupun tahap yang dilaksanakan adalah tahap kita selaku sesama anggota TNI, kita pendekatan humanis, kita berikan penguatan pada keluarga korban. Oke. Semua orang tidak mau ada musibah, semua orang tidak mau ada bencana, tapi ini sudah terjadi. Kita masih buka kamera belakang. Baik, Pak Amir, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami untuk saat ini. Selamat malam, Pak. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto menutup celah kabar perombakan Kabinet Merah Putih, menyusul berembusnya isu ada pihak tak berkeringat yang inginkan kursi menteri. Pertanyaannya, siapakah pihak itu? Audrey Chandra punya diskusinya. Usai jeda berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden.
Pak Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsfood. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Gelorakan semangat, nyalakan optimisme dalam dada. Rayakan HUT kemerdekaan ke-80 Indonesia dengan berbagai sajian program spesial Kompas TV. Ikuti pada jam-jam berikut. Dirgahayu Republik Indonesia. Kompas TV. Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Di tengah gempuran berbagai arus informasi, pastikan Anda bersama arus utama untuk referensi yang tepat dalam mengambil langkah. Ikuti Berita Utama setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Yang didukung oleh Saudara, Presiden Prabowo Subianto menutup celah kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal ini menyusul dengan berembusnya isu ada pihak tak berkeringat yang menginginkan kursi menteri. Dalam rapat kabinet, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung ada pihak yang berambisi mengisi kursi menteri sehingga mendorong isu reshuffle. Namun Prabowo menepisnya dengan memuji kinerja jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo bilang para menteri bekerja sebagai satu tim penuh karya dan prestasi. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan menanggapi soal sosok yang disinggung tak berkeringat namun ingin masuk kabinet. Menurut Hasan, Prabowo berterima kasih atas kerjasama yang baik antar kementerian dan membuat Presiden merasa seperti kapten kesebelasan. Presiden juga mengatakan orang-orang di luar bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Meski Prabowo menegaskan kabinetnya solid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyaksikan tidak akan ada reshuffle Kabinet Merah Putih. Jadi kalaupun kemudian ada orang yang menafsirkan dengan pernyataan ini tidak akan ada reshuffle, ya belum bisa juga disimpulkan begitu. Karena reshuffle itu ya merupakan hak prerogatif, itu kapan, penting, perlu, atau kemudian siapa yang mau diganti, siapa yang mau menggantikan, itu semuanya yang tahu Pak Prabowo sendiri gitu. Termasuk untuk kursi misalnya PDIP ingin masuk ke kabinet juga, Bang Doli? Oh iya, tentu masuknya siapa saja ya, masuknya siapa, keluarnya siapa saja,
itu at the end adalah kewenangan atau hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden. Sementara pengamat politik Ray Rangkuti meyakini Prabowo tak akan merombak kabinetnya di 2025. Soal pihak tak berkeringat ingin masuk kabinet, Ray berkelakar itu sudah terjadi. Kalau itu diasumsikan kepada PDI Perjuangan, saya dari awal sudah meyakini bahwa PDI bahkan tidak ingin berminat juga masuk ke dalam kabinet itu. Bagi saya terlalu murah ya bagi PDI Perjuangan itu untuk 1-2 kursi masuk ke dalam kabinet tapi meruntuhkan imajinasi publik terhadap mereka di masa yang akan datang gitu. 25 ini kita landai gitu, nggak ada reshuffle, nggak ada orang yang masuk kabinet gitu. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan ada yang nggak berkeringat mau masuk anggota kabinet gitu ya kira-kira tuh. Pertama itu mungkin akan terjadi kalaupun ada itu ya 2026. Yang kedua, lah itu kan sudah terjadi. PKB itu kan tidak berkeringat kepada Pak Prabowo, tapi diundang Pak Prabowo masuk dalam anggota kabinet. Kabar reshuffle berembus usai Presiden Prabowo memberi amnesti bagi politisi PDIP Hasto Kristianto dan memunculkan penilaian kemungkinan masuknya PDIP ke kabinet karena akrabnya hubungan PDIP dan Gerindra. PDIP sendiri telah menegaskan tetap berada di luar kabinet meski mendukung pemerintahan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu siapa kira-kira pihak tak berkeringat yang sedang mengincar kursi menteri? Apakah benar Presiden Prabowo sudah menutup pintu untuk merombak kabinetnya dalam waktu dekat? Kita bahas bersama Toto Daryanto, anggota Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional PAN. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam. Juga hadir bersama saya ada pengamat politik yang juga founder dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Henry Satrio. Mas Hensa, selamat malam. Selamat malam. Dan ada juga bergabung lewat sambungan Zoom politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Iya, saya mau nanya dulu ke Mas Hensat. Mas Hensat, jadi sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan pihak tak berkeringat tapi mau masuk nih kabinet? Gini, kita mesti lihat konteksnya pada saat Pak Presiden bicara itu ya. Dia bicara dalam sebuah acara tertutup, ruang meeting tertutup yang dihadiri oleh para menteri. Sebagai komandan, dia pasti tidak ingin menteri-menterinya itu gelisah dengan adanya isu reshuffle. Ini ibaratnya tim sepak bola, udah lo main aja dulu sampai ada pergantian pemain. Berikan yang terbaik gitu, nggak usah dipikirin siapa yang akan diganti, mau di kapan digantinya. Nah, Pak Prabowo melakukan itu kan, politiknya Pak Prabowo itu rumusnya 2 tuh yang sering dia katakan. Yang pertama adalah dia rangkul semua pihak. Yang kedua dia percaya bahwa kalau elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilakukan. Maka 2 hal ini yang akan dia lakukan gitu. Jadi kalau kita memandang atau ingin menelaah lebih jauh Pak Prabowo, langkah-langkahnya ya balik lagi ke 2 hal yang sering dia sebutkan itu. Pada saat dia mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang berkeringat ingin masuk kabinet, menurut saya sih itu umbang-umbang dia pada saat meeting itu di depan anak buahnya untuk menenangkan bahwa nggak ada yang akan diganti gitu. Lagi-lagi kan terserah presiden. Itu berarti artinya hanya upaya menenangkan seorang presiden atau memang benar-benar firm tidak akan ada? Gini, presiden berkali-kali mengatakan tidak akan ada reshuffle, tidak akan ada reshuffle. Semua menteri kompak katanya. Saya puas dengan kinerja menteri saya. Tapi dia kan pernah secara langsung bicara kinerjanya itu dia sendiri yang nilai, presiden sendiri yang nilai. Kinerja pemerintahan saya ini 6 nilainya. Masa iya Pak Prabowo pengennya 6 terus sampai 2029 kan enggak, pastinya kan ada 7, ada 8, ada 9. Jadi menurut saya perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan. Tapi Pak Prabowo ini nampaknya kalau ada reshuffle lebih baik nggak usah diomongin gitu. Karena begitu diomongin terus kemudian jadi viral mana-mana dia nggak jadi gitu. Jadi ibaratnya dadakan nih? Jadi dia pengennya, saya mencoba ya melihat itu Pak Prabowo ingin dalam situasi tenang kemudian ada pergantian pemain. Karena memang wajar kalau isu reshuffle itu dihembuskan, kan banyak orang yang emang mungkin menteri itu jadi pekerjaan aja gitu. Jadi pada saat dia dilepas dari kursi menteri, mungkin dia merasa tidak lagi hidup gitu di Indonesia karena nggak punya jabatan. Kan pasti ada yang begitu. Nah, Pak Prabowo ingin sekali semuanya tuh kerja baik-baik aja. Jadi kalau kemudian nggak berkeringat mau masuk kabinet dalam sebuah sistem demokrasi pemilu, bahkan lawannya Pak Prabowo pun berkeringat demi Pak Prabowo. Karena dalam undang-undang kita,
nggak boleh ada calon tunggal lawan kota kosong. Jadi yang lain juga sebetulnya berkeringat. Termasuk juga PDIP yang berkeringat ya sebenarnya. Kita tanyain ya Mas Hensat kalau gitu ya, Mas Toto juga. Bang Andre, kalau misalnya PDIP sendiri merasa berkeringat nggak sih? Dan kemudian pantas kalau misalnya ditawari oleh Pak Prabowo sendiri untuk masuk kabinet? Ya biasanya yang rame-rame bicara soal kabinet itu atau reshuffle itu biasanya yang menginginkan itu. Jadi PDIP gimana? Ingin nggak, Bang? PDI Perjuangan tidak pernah bicara soal itu gitu. Kita bicara soal bagaimana positioning sebagai partai penyeimbang, kan kemarin sudah jelas Ibu Mega menyampaikan itu di forum kongres, dan itu adalah sikap resmi dari PDI Perjuangan. Sehingga saya kira nggak tahu isu dari mana. Tapi kalau Pak Prabowo sudah menjawab seperti itu, ya sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ensa tadi gitu. Artinya sebagai captain tim, dia meyakinkan timnya supaya ya bekerja lebih tenang. Bahwa soal reshuffle mungkin saja ada, tapi kan yang paling tahu adalah beliau. Posisi PDI Perjuangan kita tidak pernah meminta, bahkan kita ya lebih enjoy dengan posisi sekarang sebagai partai penyeimbang yang berada di luar, tapi kita memberikan dukungan pada pemerintahan Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi itu posisi yang Bang Andre, yang paling bagus buat PDIP. Nah, kalau gitu balik pertanyaannya, kalau tadi katanya PDIP tidak pernah meminta, tapi kemudian Pak Prabowo sudah pernah nawarin belum? Emangnya barang mau nawarin. Gimana Bang? Saya kira ya hal-hal seperti itu hanya presiden yang tahu. Yang lain itu semua spekulasi gitu. Dan spekulasi seperti itu saya kira ya tidak pada posisi hari ini kita bicara, dan situasi seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan juga baik-baik saja di kabinet, bagus-bagus saja. Kenapa harus di-reshuffle? Oke, Mas Toto, kalau Anda melihat sendiri sebagai partai yang sudah lama bersama dengan Pak Prabowo dan kini juga masih bersama-sama dengan Pak Prabowo dan masuk di kabinet di dalamnya, kalau dari PAN setuju nggak sih ada kemudian kalau ada pemain-pemain baru yang masuk begitu? Atau ya udah kayak gini aja karena so far so good? Ya, kalau dari posisi PAN ya, saya mendapat informasi dari Ketua Umum bahwa sebetulnya sih nggak ada apa-apa. Mas Zulhas. Ya PAN sih ya aja berjalan seperti biasa, dan yang penting bekerja keras sesuai dengan visi presiden. Soal reshuffle ini sebetulnya kan ya semua orang udah paham reshuffle ini hak prerogatif presiden. Jadi ketika kita diskusi reshuffle ini ya sekedar memuaskan keinginan publik aja lah. Tapi artinya bagi seorang presiden apakah itu punya pengaruh? Menurut saya ya tergantung Pak Presiden, namanya hak prerogatif ya. Bahkan kalau dikatakan yang tidak berkeringat jangan ikut misalnya, itu pun juga harus dimaknai dalam perspektif yang luas. Tidak berarti ada yang memaknai seolah-olah PDI jangan ikut. Kan nggak begitu juga, karena sebelumnya ada. Jadi welcome aja kalau misalnya PDI masuk misalnya diajak gabung. Ya hak prerogatif itu harus dipahami. Jadi kalau masuk ya terserah presiden, kalau presiden mengendaki ya oke saja. Siapa yang bisa menolak, namanya hak prerogatif kan. Jadi menurut saya ya mestinya ini tidak usah dirisaukan, dan pengamat-pengamat yang mengatakan mendesak-mendesak ada reshuffle dan sebagainya, itu menurut saya baik-baik saja juga. Karena apa? Karena akan mendinamisir pemerintahan itu. Jadi supaya ya sedikit ada cubitan-cubitan lah, supaya menteri lebih bekerja keras dan lain sebagainya, dipacu karena ada dorongan-dorongan seperti itu. Tapi apakah itu punya pengaruh terhadap keputusan presiden? Menurut saya ya belum tentu. Bisa jadi enggak juga, karena Pak Presiden ingin membuktikan saya sudah memilih dengan benar dan sudah baik. Jadi ya, tidak ada pergantian begitu? Bisa jadi tidak ada pergantian. Oke. Dan bisa jadi ada pergantian tergantung presiden, namanya hak prerogatif. Nah, tergantungnya itu di mana sih Mas? Sebenarnya tolak ukurnya seorang Pak Prabowo nih? Gini, ini kan yang menarik adalah rakyat itu memperhatikan sekali kabinet gitu. Kinerja menteri by menteri gitu. Kenapa? Makanya rakyat, masyarakat itu sering bicara tentang reshuffle.
Artinya berarti ada kepuasan, jangan-jangan ada ketidakpuasan ada beberapa juga. ketidakpuasan, terutama kan misalnya dari sisi komunikasi. Dari sisi komunikasi publik kan kabinet ini kocar-kacir gitu, dan Pak Prabowo sudah menyampaikan ya salah saya, dia dengan gentle gitu dia mengatakan ini salah saya minta menteri-menteri saya kerja, nanti hasilnya kita lihat gitu, ternyata butuh komunikasi juga gitu dia bilang. Nah itu kan banyak sekali terjadi di masyarakat. Yang terakhir fenomena One Piece itulah, misalnya Jolly Roger itu kan, bendera itu kan salah satu bentuk keresahan masyarakat yang akhirnya dimunculkan dalam bentuk simbolisasi si bendera One Piece itu. Tapi sebelumnya kan memang ada keresahan-keresahan yang menurut saya kenapa mesti begitu sih. Misalnya ada wamen yang bilang kita naikin aja pajaknya supaya nggak ada lagi masyarakat yang mau tinggal di landed house gitu ya, semuanya naik. Misalnya terus kemudian ada, wah ini amplop hajatan bisa kena pajak nih. Hal-hal seperti itu kan sebetulnya kalau belum ajak untuk sebuah kebijakan sebaiknya jangan disampaikan. Nah karena kebijakannya sering begitu, misalnya ada kompas lagi saya baca itu gas 3 kg. Misalnya gas 3 kg belum ajak kan itu diumumin, jadinya rakyat ngantri resah lagi. Beruntung Pak Prabowo beserta jajarannya segera melakukan recovery untuk beberapa isu itu. Tapi termasuk juga mungkin dengan keresahan yang katanya pertumbuhan ekonominya baik, tapi kemudian ada fenomena Rojali dan roh-roh lainnya begitu ya. Nah itu kan terjadi hari ini misalnya di dekat rumah saya itu Tamini Square, kemudian ada Mall Pondok Gede itu tutup gitu karena fenomena Rojali itu tidak bisa dihentikan. Memang akhirnya masyarakat sendiri menyaksikan mengalami itu. Tapi kan kata BPS katanya kita 5,1%, gitu. 5,1% pertumbuhan ekonomi tapi mallnya tutup gitu. Jadi lucu juga gitu. Nah tapi hal-hal seperti ini masyarakat itu menginginkan memang ada perubahan. Dan saya yakin Pak Prabowo itu mendengarkan itu. Tapi ya kalau tentang kapan reshuffle terjadi ya terserah dia kan. Apa yang diinginkan Pak Prabowo terhadap Indonesia itu kan tercangkum dalam bukunya Pak Prabowo yang namanya Paradoks Indonesia itu. Pembicaraan tentang kemiskinan, bagaimana dia ingin mengatasi kemiskinan, bagaimana dia ingin Indonesia nantinya di Paradoks Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bentuk MBG, sekolah rakyat, koperasi merah putih, cek kesehatan gratis, begitu itu. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, kira-kira mau akan kapan ini reshuffle-nya? Terserah Pak Prabowo, tapi yang jelas mungkin ini kali pertamanya betapa inginnya masyarakat mengganti beberapa menteri yang menurut mereka memang tidak capable gitu di bidangnya. Dan itu diberikan masukan kepada presiden, hanya memang presiden nampaknya ingin nunggu momen apa nih? Ini saya lah gitu, jangan ikut-ikut lah yang lain. Ini pokoknya momentumnya ini ada di saya. Nanti saya yang putuskan. Mungkin juga pertanyaannya sebetulnya sama Bang Andreas Parera nih ya, atau Mas Toto, ada nggak tokoh-tokoh yang sudah mulai dipanggil ke istana? Kita tanya ya kalau gitu ya, Bang Andreas, sebenarnya ada nggak sih tokoh-tokoh yang sudah dipanggil misalnya ke istana? Kan belakangan Pak Prabowo sangat mesra sekali dengan PDI Perjuangan, atau jangan-jangan dengan adanya pernyataan ini PDIP juga merasa tersindir? Bang Andre? Ya kalau soal itu mesti tanya ke yang ada di istana gitu, siapa-siapa yang datang ke sana. Tapi ya sejauh ini PDI Perjuangan kita fokus pada ya di partai setelah Kongres mengkonsolidasi partai di DPR, kita menjalankan fungsi kontrol yang baik, dan saya kira itu adalah bentuk support, bentuk dukungan pada pemerintahan untuk bisa pemerintahan berjalan dengan baik. Dan kita juga memberikan pandangan-pandangan kritis, misalnya kemarin soal termasuk yang akhir-akhir ini ramai viral soal ya bendera One Piece tengkorak itu ya, yang One Piece itu. Artinya kita menyampaikan ini secara kritis, maksudnya untuk juga ya pemerintah mengambil di dalam menyampaikan pandangan-pandangan, di dalam menyampaikan opini, komunikasi ke publik, ya artinya teman-teman mereka yang ada di posisi pemerintahan itu bisa lebih produktif, komunikatif, dan lebih baik lah seperti Bung Hensat itu dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. Kalau gitu, jadi jangan sampai membuat pernyataan-pernyataan yang kemudian meresahkan publik sendiri. Bang Andre,
oleh publik, oleh PDI Perjuangan. Nah. Jadi itu adalah kontribusi kami di dalam mengawal proses pemerintahan ini gitu. Dan sejauh ini saya nggak tahu persis siapa yang dipanggil ke istana, dan isu reshuffle ini kalau Presiden sudah menjawab seperti itu, saya kira tidak akan ada reshuffle. Dan lebih baik begitu. Oke, Bang Andre, tapi kan dalam Kongres kemarin kan katanya bahwa PDI Perjuangan ini akan menjadi sparring partner ya untuk pemerintah. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalnya diajak gabung nih, akankah PDIP tetap menjadi penyeimbang atau justru menerima tawaran itu? Usai jeda nanti dijawab, tetap bersama kami. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingfood. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingfood. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wingfood. I love my hair. Lo keramas tiap hari? Iyalah, pakai Emerald Shampoo Special Edition BT21. Abis keramas, easy banget tuh style, tinggal flexing. Woohoo! Comfy dan enteng banget di kepala. Wangi parfum Koreanya long lasting dengan Neo Fresh. Gak ada story rontok, apalagi ketombean. That's right. Adanya story flexing rambut tiap hari. Style apa aja? Seru. Flex your hair now with Emerald Shampoo Special Edition BT21. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Wingscare. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Yang didukung oleh Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Bang Andre, kalau misalnya diajak nih oleh Pak Prabowo, sebenarnya kalau kata kemarin Bu Mega bilang dalam Kongres, bilang akan menjadi sparring partner gitu bagi pemerintahan. Nah, kalau diajak menolak atau menerima? Ya saya nggak mau berandai-andai deh. Tapi bukan karakter PDI Perjuangan juga untuk meminta-minta posisi 1-2 menteri di kabinet atau kemudian kita bertransaksi secara politik. Saya kira buat PDI Perjuangan cukup nyaman dan sangat baik, dan banyak konstituen kita juga mengharapkan kita untuk dalam posisi, kami PDI Perjuangan ada dalam posisi sebagai partai penyeimbang seperti apa yang ada sekarang gitu. Jadi saya kira pemerintah ini seperti Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa itu sudah baik dan menteri-menteri di kabinetnya menjalankan tugasnya dengan baik, dan jalankan aja itu sudah cukup bagus gitu. Jadi PDI Perjuangan juga tidak pernah berpikir ke sana gitu. Dan itu sudah jelas, secara jelas dan tegas sudah diungkapkan di Kongres kemarin gitu. Sehingga saya kira ya tawaran-tawaran seperti itu juga mungkin Pak Prabowo juga tidak akan menyampaikan tawaran-tawaran itu. Kecuali mungkin Audrey punya
kabinet bayangan lain. Kita tanyain ke Mas Hensat ya. Sebenarnya kalau misalnya dari PDIP ya maksudnya tidak pernah meminta-minta ya. Nggak tahu juga nih bagaimana proses-proses di belakangnya sampai dengan sekarang. Tapi kalau dari yang Mas Hensat bocoran-bocoran atau melihat gerak-geriknya sebenarnya memang ada nggak sih orang-orang yang memang belakangan kok tiba-tiba dipanggil gitu. Ya mungkin hanya bertukar pikiran kah? Ya. Jadi kembali lagi ke dua rumusan politiknya Pak Prabowo itu. Yang pertama dia merangkul semua. Kemudian dia percaya bahwa bila elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilaksanakan. Nah, ini juga diterjemahkan waktu itu dengan unggahannya Bang Dasko. Bang Dasko kan unggah dia bersama Mas Pras, kemudian ada Bu Mega, Mas Nanan, Mbak Puan. Itu kan kayak pesannya itu adalah pemilu sudah selesai, mari kita membangun gitu. Nah, di PDI Perjuangan sendiri sebetulnya kenikmatannya itu tidak pernah diambil oleh Pak Prabowo. Jadi apa yang sudah dimiliki oleh PDI Perjuangan dipersilahkan aja. Ibu Mega misalnya tetap di BRIN, tetap BPIP, Mbak Puan tetap sebagai Ketua DPR. Kemudian ada beberapa dubes-dubes juga dari kadernya PDI Perjuangan kan. Nah terkait dengan reshuffle ini kan kalau misalnya PDI Perjuangan nggak masuk pun katanya jadi penyeimbang gitu ya. Sparring partner. Sparring partner. Bahkan saya bilang, oh ini jadi Partai Demokrasi Indonesia penyeimbang nih sekarang kan. Nah itu nggak harus juga kader PDI Perjuangan, tapi bisa saja profesional-profesional yang memang dekat dengan PDI Perjuangan gitu ya. Misalnya di Instagramnya Mas Seskap tuh, Mas Teddy, itu kan ada dia posting kalau saya tidak salah dengan Arsyad Rashid tuh. Nah Arsyad Rashid ini dekat sekali dengan PDI Perjuangan, bahkan kan menjadi ketua pemenangannya Mas Ganjar kemarin. Jadi ya sangat mungkin itu memang bukan kader PDI Perjuangan yang punya KTA, tapi bisa jadi profesional-profesional yang memang dicitrakan dekat dengan PDI Perjuangan yang akan masuk. Nah kalau itu masuk gitu ya, cita-cita Pak Prabowo untuk merangkul semua kan juga dapat. Artinya adalah belum tentu kader yang harus masuk, bisa saja memang orang-orang yang dekat, tapi dari kalangan profesional. Ya saya rasa sih nggak akan kader yang masuk ke kabinet ya. Tapi itu tadi rumusannya kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan sama sekali nggak dikutak-atik sama Pak Prabowo gitu. Jadi ya silakan aja, Ibu Mega tetap BRIN, tetap BPIP, silakan gitu. Nah tapi yang lain-lain mungkin ada profesional-profesional yang dekat dengan PDI Perjuangan yang juga bisa dikomunikasikan atau Pak Prabowo berkomunikasi dengan intens supaya mereka bisa bantu pemerintahan Pak Prabowo saat ini, karena itu tadi dia kan ingin merangkul semua gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda antara yang kita bicarakan tadi tentang apa namanya ada yang tidak berkeringat mau masuk kabinet itu, ya itu sih menurut saya umbang-umbang politik aja supaya menteri-menterinya tenang dalam bekerja, nggak usah mikirin takut diganti atau takut di reshuffle gitu. Tapi kalau kayak gitu misalnya memang ada pergantian pemain nih Mas Toto, PAN jadi kurang dong kuenya. Oh aman. Ini udah dijamin aman. Oh udah aman ya. Gak merasa terusik nih. Jadi maka saya sebetulnya tidak ingin mengomentari saya ini soal mau ada yang pemain baru masuk mau apa ya. Karena kalau bagi PAN sejauh ini semua kader-kader sudah bekerja dengan baik ya, semaksimal mungkin. Dan tidak hanya bagi para menterinya, jadi seluruh kader yang di DPR ya, yang di semua lini semua bekerja untuk mendukung Pak Prabowo agar lebih sukses. Maka saya pengen juga menambahkan perspektif dari sisi ekonomi real masyarakat sekarang kita ini ya. Jadi kalau BPS itu survei terakhir kuartal ini 5,2 ya. 5,2 ya. 5,2 itu ya memang kalau di lapangan ini kan plus minus ya Mbak. Jadi pelaku-pelaku usaha yang mereka itu masih dengan pola tradisional itu memang kayaknya ya sekarang berat ya. Termasuk di mall ini masih tradisional juga walaupun kelihatan modern kan. Kan cara penjualannya itu masih tidak mengikuti perkembangan teknologi sekarang kan. Nah sekarang itu sudah banyak perkembangannya kan berubah melalui online ya. Itu mereka yang bisa memanfaatkan itu sekarang juga berkembang dengan baik. Saya lihat di beberapa warung-warung ya, warung-warung yang mereka ikut dalam jaringan pemasaran ini, pasarnya meningkat dibanding sebelumnya. Juga anak-anak muda yang kreatif ya, yang punya desain-desain khusus itu di bidang tekstil misalnya, mereka itu tidak terpengaruh dengan misalnya
persaingan dengan impor dari Tapi artinya China. balik lagi PAN sebenarnya keberatan nggak kalau ada pemain baru yang masuk, Mas? Ya, PAN tidak dalam posisi bisa mengatakan keberatan atau tidak keberatan. Karena hak prerogatif tadi harus dimaknai, yaitu sepenuhnya kepada Presiden. Tapi bagi PAN baik-baik saja lah, nggak ada Baik-baik saja ya. Dan dengan semua partai kita juga baik-baik. Termasuk PDI juga ya? Ya, PDI mau masuk, mau apa. Kalau Presiden mau menyetujui ya monggo-monggo saja. Saya rasa nggak akan dikurangi karena itu tadi dua strategi politik Pak Prabowo itu merangkul semua dan dia ingin elit politiknya rukun, jadi pasti nggak akan dikurangi. Ini mohon maaf ya Pak Prabowo, bukan so tahu, tapi saya melihatnya karena dua hal itu, maka kalaupun ada pergantian gitu ya, misalnya PAN, menterinya PAN misalnya siapa, Mas Treng atau Mas Budi gitu. Ya kalau misalnya kena reshuffle digantinya Pak Toto gitu, Mas Edi. Yang kalangan profesional PAN juga gitu. Ya, kalau PAN diganti ya masuknya PAN lagi gitu. Oke, tapi kalau misalnya mungkin pos-pos mana sih kira-kira yang mungkin saja nanti bisa digantikan? Ya kalau yang gini, Pak Prabowo tuh ada dua kategori yang biasanya menterinya diganti. Yang pertama gaduh, yang kedua nggak bisa ngatur konstituen gitu. Ya itu yang sudah terjadi dengan Menteri Dikti kan, karena dia diprotes oleh anak buahnya sendiri, terus bikin gaduh gitu, nggak disuka Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat sih yang bikin gaduh itu aja, saya nggak mau nyebut nanti orang baru ditenangin sama presiden, terus nonton Kompas TV ini sensat, gue lagi tenang-tenang disebut-sebut namanya. Tapi kalau kita lihat namanya memang sudah terlihat beberapa menteri yang bikin gaduh tuh kan, saya rasa sih dicatat sendiri. Kan misalnya isunya nggak usah menteri lah ya, misalnya kepala PPATK tuh kan, kan kemarin bikin gaduh tuh gara-gara rekening dorman itu untung bisa aja presiden langsung turun tangan, kalau nggak kan waduh efek ekonominya bahaya tuh, bisa ras segala macam. Nah itu juga mungkin ada evaluasi yang dilakukan oleh presiden atau menteri-menteri lain lah. Tapi memang toughnya itu adalah banyak sekali menteri yang secara komunikasi nggak baik, belum ajak kebijakannya. Ini saya ulang lagi, belum ajak kebijakannya itu sudah testing the water. Testing the water itu kalau sekali dua kali oke, lama-lama kan kalau keseringan testing the water, rakyat basah juga, kesal juga. Oke, kalau gitu pertanyaan penegasan kembali deh Bang Andre. Kalau misalnya diajak, akankah gimana? PDIP tetap nyaman berada sekarang atau tadi meminjam kata Mas Hensat ya mungkin kadernya tidak masuk, tapi mungkin orang-orang terdekat yang masuk di kabinet? Semangat sekali ya Audrey menawarkan PDI Perjuangan. Yang semangat malah Audrey. Gimana Bang? Ya saya kira itu hak-haknya presiden untuk menawarkan, atau kalau memang presiden merasakan itu perlu. Tapi ya tadi saya kira PDI Perjuangan seperti tadi sudah Bung Hensat sampaikan, ini posisi yang sudah diindikan ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Dan setahu saya selama ini Pak Prabowo juga menghormati, menghargai posisi yang kami putuskan ini, dan juga kita pun memberikan dukungan secara kritis terhadap proses pemerintahan untuk kepentingan bersama. Sehingga kalaupun ada reshuffle, saya kira Pak Prabowo akan mempertimbangkan itu untuk kepentingan bagaimana dia memperbaiki kinerja kabinetnya gitu. Saya kira itu yang mungkin terjadi. Tapi saya pikir sejauh ini sampai dengan 2025, akhir 2025 tidak akan ada reshuffle. Oke, berarti dinantikan di tahun depan ya, jangan-jangan ya. Terima kasih kalau gitu untuk ulasannya Bang Andre, Mas Oto, Mas Hensat juga terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-Bapak. Setelah ini saudara jangan beranjak kemana-mana, kami hadirkan informasi dari pemerintah yang tengah menyiapkan Pulau Galang untuk mengobati warga Palestina korban kekerasan di Gaza. Bagaimana merealisasikannya kita bahas bersama rekan saya Tifal Solesa. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi.
menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wings Food. Makan apa, Pak? Gigi palsuku, mau nasi uduk? Kacang dan ikan terinya keras, tanpa Poliden nggak bisa. Poliden perekat gigi palsu, gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam dan mencegah terselipnya sisa makanan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelor, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing, cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Lain. Lengkapi referensi Anda dengan update berita terpilih. Halo selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Malam. Serta perkembangan peristiwa penting di tanah air dan mancanegara. Tenda penjual makanan dan panggung porak-poranda diterjang angin kencang. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Yang didukung oleh musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Hak prerogatif, hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Eredivisie pekan pertama mempertemukan Fortuna Sittard dipimpin sang playmaker Alen Halilovic dengan Go Ahead Eagles yang menggebrak lewat punggawa Indonesia Dean James, ancaman bagi sisi kiri lawan. Eredivisie Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles, Sabtu 9 Agustus pukul 12:45 tengah malam, live di Kompas TV. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Operasi militer Israel 24 jam terakhir di Gaza telah menewaskan 100 orang dan 603 orang lainnya luka-luka. Di antara korban jiwa itu, mereka tewas di lokasi distribusi bantuan kemanusiaan. Otoritas Kesehatan Gaza mengungkap 51 orang tewas dan 230 orang lainnya terluka saat menanti bantuan kemanusiaan dalam 24 jam terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina dan 193 orang diantaranya mati kelaparan. Sementara korban luka di Gaza mencapai lebih dari 153.000 orang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah menyusun rencana untuk mencaplok seluruh wilayah Gaza. Ia akan menggelar rapat kabinet terkait instruksi mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera di Gaza kepada militer Israel. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau untuk mengobati warga Palestina korban kekerasan di Gaza. Berbagai pihak meminta pemerintah memastikan warga Gaza bisa kembali ke tanah airnya setelah dirawat di Indonesia. Di tengah nestapa warga Gaza yang terus menjadi korban kekejian tentara Israel, pemerintah Indonesia berinisiatif membantu pengobatan para korban perang. Presiden Prabowo Subianto berencana menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau untuk merawat warga Gaza yang terluka. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Pulau Galang dapat menampung 2.000 warga Palestina. Pulau tersebut sudah memiliki fasilitas rumah sakit yang dulu pernah dijadikan tempat penanganan COVID-19 hingga tempat pengungsian. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Meski niat pemerintah mulia, namun Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Indonesia harus mendapat persetujuan Palestina dan negara-negara kawasan. Selain itu, pemerintah juga harus bisa memastikan warga Palestina yang dirawat di Pulau Galang bisa kembali ke tanah airnya. Presiden dengan syarat disetujui oleh semua pihak. Dengan syarat juga dalam konteks kita kalau sudah disetujui, mereka dibawa kemari betul-betul di sini sudah siap. Gitu. Jadi disetujui oleh semua pihak dan di sini memang benar-benar siap dan nanti mereka bisa kembali ke Palestina. Jangan sampai kemudian mereka sudah kemari ternyata Palestina sudah hilang karena Israel menguasai Gaza, menguasai West Bank dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi menyebut untuk mewujudkan rencana tersebut, Indonesia harus melakukan diplomasi total agar ada kesepakatan warga yang dirawat bisa kembali lagi ke Gaza. Ya, persetujuan kesepakatan ya dari dunia internasional terutama PBB untuk menangani ini dan memastikan bahwa mereka bisa kembali lagi. Jadi tidak menjadi pengungsi atau orang yang terusir dari negaranya. Memindahkan ribuan warga Gaza yang menjadi korban perang bukanlah hal sederhana. Pemerintah harus berhitung secara tepat agar bantuan terhadap Palestina bisa bermanfaat bagi kemerdekaan dan pengakuan sebagai negara merdeka. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah mengaku siap merawat korban Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Lalu sejauh mana teknisnya sejauh ini? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Lewat sambungan dalam jaringan telah bergabung bersama kami Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Sementara di studio Kompas TV sudah bergabung pula bersama kami pengamat geopolitik Timur Tengah Smith Al-Hadar. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Saya pastikan lagi Pak Dirjen, suara saya terdengar jelas ya Pak? Terdengar dengan jelas, Mas. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Asumsinya Pak Dirjen begini, kalau sudah muncul ada wacana, berarti kan sudah mulai ada teknis kasar lah yang telah dipikirkan oleh pemerintah untuk rencana mengobati warga Gaza ke Indonesia, dibawa ke Indonesia, dan ada keyakinan mereka bisa dipulangkan. Sejauh ini teknisnya gimana Pak? Mas, kalau boleh saya ingin mengawali dengan menekankan kembali bahwa saat ini yang terjadi di Gaza adalah bencana kemanusiaan yang terjadi akibat terus berlanjutnya aksi genosida, di mana Israel terus melakukan blokade terhadap Gaza sehingga situasi di sana semakin buruk. Oleh karenanya, Dirjen WHO kemarin telah membuat pernyataan secara tegas yang menegaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 14.800 pasien di Gaza yang memerlukan perawatan medis spesialis darurat. 14.800 pasien. Oleh karenanya, Dirjen WHO juga menghimbau kepada negara-negara untuk dapat menerima pasien tersebut. Tentu saja Indonesia juga ingin
menjadi bagian dari masyarakat internasional dalam upaya untuk mengurangi beban bencana kemanusiaan ini. Dalam kaitan ini, saya ingin juga menyampaikan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten bahwa kita menolak segala upaya untuk mengusir atau memindahkan secara paksa penduduk Gaza. Karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Pada saat yang sama, saat ini kita dihadapkan pada situasi darurat kemanusiaan yang sangat menyedihkan, di mana banyak warga Gaza, terutama anak-anak yang terluka dan sama sekali tidak memiliki akses untuk memperoleh perawatan kesehatan. Hubungan dengan hal ini, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa Indonesia dengan pertimbangan kemanusiaan siap menampung warga Gaza yang memang memerlukan evakuasi medis darurat apabila terdapat permintaan dari negara kawasan dan otoritas Palestina. Kita tentunya saat ini sedang mempersiapkan alternatif lokasi. Rencana itu salah satunya termasuk Pulau Galang. Tentu saja kita akan melihat teknis pelaksanaan rencana tersebut, termasuk koordinasi dan dukungan dari negara-negara kawasan serta otoritas Palestina. Sehingga sejauh ini karena wacananya sudah keluar, Pak, kalau dihitung pakai persentase seberapa matang sebetulnya wacana ini? Karena ada pandangan begini, saya kutip dari Harian Kompas terbitan hari ini, Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah dari UGM, Siti Muti Asetyawati menilai bahwa wacana semacam ini sebetulnya tidak bisa mendadak, tidak bisa terburu-buru. Jadi seberapa matang rencana untuk membawa warga Gaza ke Indonesia untuk berobat dan memastikan mereka bisa pulang tuh apakah sudah matang? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pernyataan yang kita sampaikan adalah pernyataan tentang kesiapan Indonesia dan komitmen pemerintah Indonesia untuk ikut serta bersama masyarakat internasional dalam mengatasi bencana kemanusiaan. Tadi dikatakan bahwa Pak Menteri Luar Negeri kemarin secara khusus mengatakan kita tentunya harus melihat berbagai aspek teknis pelaksanaan rencana tersebut karena merupakan hal ini yang paling fundamental. Untuk itu saat ini pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama otoritas Palestina. Tidak hanya itu, kita juga perlu terus memperkuat langkah-langkah diplomasi guna menghentikan terus berlanjutnya kekerasan dan blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan untuk Gaza, karena hal ini merupakan akar persoalan. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga berkomunikasi dengan semua negara yang memiliki komitmen yang sama untuk menjajaki semua bentuk bantuan kemanusiaan yang dapat kita berikan, termasuk kemungkinan melakukan evakuasi medis untuk 1.000 warga Gaza. Pak Smith, begini, karena kan dari pemerintah sebetulnya sudah bilang bahwa ini beda dengan wacana waktu itu mau melakukan evakuasi terhadap warga Gaza dan disebut niatnya bukan untuk relokasi, bukan membuat area Gaza, area Palestina dikosongkan sehingga memuluskan niat Israel dan juga Amerika Serikat untuk mengubah kawasan Palestina itu. Menangkap penjelasan dari pemerintah sejauh ini, kalau Anda melihatnya ada yang beda tidak dengan wacana evakuasi dengan wacana membawa masyarakat Gaza ini berobat ke Indonesia? Saya melihat ada perbedaannya. Tapi pertama-tama saya ucapkan simpati saya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto yang berniat meringankan penderitaan rakyat Palestina. Tapi begini, kita mesti memahami persoalan konflik Israel-Palestina, terutama perang Gaza ini secara komprehensif. Apabila kita menyetujui mendatangkan 2.000 warga Palestina yang terluka untuk diobati, apakah itu akan membantu Palestina atau sebaliknya? Kalau menurut Anda? Menurut saya justru kalau kita melakukan itu kita komplisit, kita terlibat di dalam memuluskan agenda Israel dan Amerika Serikat, yaitu kan kemarin dan tadi juga dikutip itu kan Netanyahu sudah bilang bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan darat secara menyeluruh
di Palestina untuk menduduki Gaza City, kota Gaza. Dan ini semua pemerintahan di dunia menentang itu, karena korbannya akan sangat besar. Nah, tujuannya apa? Netanyahu sudah bilang bahwa tujuannya menduduki Gaza secara permanen. Meskipun katanya entitas Palestina yang non Fatah maupun non Hamas yang akan mengurusi warga Palestina itu secara sosial maupun ekonomi. Tapi kan niatnya baik, Pak. Karena kan dari kemarin kan niatnya adalah untuk memastikan bahwa kesehatan warga Gaza di tengah kondisi yang serba panas sekarang, fasilitas kesehatan di sana sudah tidak memadai lagi untuk pengobatan para korban. Makanya kemudian Indonesia membuka diri untuk melakukan itu. Iya. Maaf ya, saya ingin melihat ini dari sisi politis. Sebenarnya dulu yang Anda bilang berlainan dengan sekarang, waktu itu sebelum Prabowo melakukan lawatan ke negara-negara Arab di Timur Tengah, dengan maksud salah satunya yang beliau katakan dalam konferensi pers di Halim Perdana Kusuma, bahwa dia ke Timur Tengah ini untuk meminta izin dari negara-negara di kawasan, meminta izin Indonesia ingin membawa 1.000 orang Palestina pada waktu itu untuk ke Indonesia pada waktu itu. Nah, ketika Prabowo menyatakan itu, beberapa hari sebelumnya Trump sudah mengeluarkan kebijakan tarif yang menetapkan Indonesia kena tarif itu 32%. Ini betul-betul akan memukul hubungan dagang kita dengan Indonesia, karena kita surplus dalam perdagangan dengan Amerika Serikat 35 miliar dolar. Oke, sorry. Sehingga poinnya adalah ini kecenderungannya kemana kalau begitu Anda membacanya? Sehingga saya melihat bahwa niat Prabowo untuk mendatangkan warga Palestina ke Indonesia adalah semacam meningkatkan political leverage, pengungkit politik untuk membujuk Trump menyelesaikan sisa permasalahan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat. Karena itu yang berita beberapa waktu lalu tentang sudah tercapai kesepakatan yang Indonesia dikenai 19% kesepakatan. Itu ternyata detailnya belum banyak yang kita ketahui. Dan ternyata banyak yang poin-poin perjanjian itu yang sangat merugikan. Benarkah kemudian arahnya terkait dengan hal itu, Pak Dirjen? Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selalu berlandaskan politik bebas aktif, di mana kita selalu melihat pada prinsip dan kepentingan nasional. Begitu juga halnya dalam kaitan ini, kita tidak, yang pasti semua sikap dan upaya kita tidak ditentukan oleh negara lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sepenuhnya sepakat bahwa kita perlu memahami konflik ini secara komprehensif, dan pemerintah selalu melihat langkah dan kebijakannya dari perspektif tersebut. Kita mengetahui bahwa berbagai negara di kawasan telah melakukan langkah untuk merawat penduduk Gaza. Bahkan beberapa waktu yang lalu Indonesia bersama Uni Emirat Arab telah mengirimkan tenaga medisnya ke floating hospital dan termasuk juga ke Rafah. Dan dengan demikian langkah ini bukan merupakan langkah yang baru. Bahkan tadi saya katakan Dirjen WHO telah meminta bantuan kepada berbagai negara untuk ikut serta melakukan perawatan terhadap 14.800 pasien yang ada di Gaza. Kita sepenuhnya sepakat dalam merumuskan kebijakan ini bahwa semua langkah kita harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum internasional. Hukum humaniter mengatakan memang
kita melarang untuk adanya Pak Dirjen? Oke, kita akan coba perbaiki komunikasi dengan Dirjen dan kita akan lanjutkan lagi diskusi termasuk soal peluang bisa dipulangkannya warga Gaza kalau kemudian mereka bisa dibawa ke Indonesia. Apakah kemungkinan itu masih ada atau justru kemungkinannya kecil? Kita diskusikan nanti ya Pak ya. Kita jeda sebentar, kami segera kembali. Eredivisie pekan pertama mempertemukan Fortuna Sittard dipimpin sang playmaker Alen Halilovic dengan Go Ahead Eagles yang menggebrak lewat punggawa Indonesia Dean James, ancaman bagi sisi kiri lawan. Eredivisie Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles, Sabtu 9 Agustus pukul 12.45 tengah malam, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Update, saya Audrey Chandra. Saudara, seorang wartawan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan tewas di dalam sumur di area kebun milik korban. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang selama 2 hari. Polisi bilang berdasarkan penyelidikan awal, korban diduga tewas karena dibunuh. Polisi menduga korban sempat mengalami kekerasan sebelum dibunuh dan mobil juga sempat hilang. Setelah ditelusuri, polisi akhirnya menemukan mobil korban di daerah Sumatera Selatan yang dibawa kabur 2 terduga pelaku pembunuhan. Salah satu terduga pelaku ditangkap sementara 1 lainnya masih buron. Polisi tengah menyelidiki motif para pelaku membunuh korban. Demikian Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sapa Indonesia Malam, kami lanjutkan kembali. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Morinaga, nutrisi tepat untuk bangun potensi anak. Thank you, Mom. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. I don't wanna stop at all. Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsuit. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Wingscare. Floridina fresh and fun. Buat aku, Floridina nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Karena bulir jeruknya asli, seger orange-nya. Bulirnya utuh, lebih banyak. Let's go, smooth banget. Dan ada Coco Beats yang cuy-cuy. Dapat segernya, dapat funnya. Floridina nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Dari Wingsuit. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah,
namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Tadi sempat terpotong karena ada gangguan komunikasi. Saya coba pastikan lagi dengan Pak Dirjen Abdul Qadir Jalani. Pak Dirjen, suara saya terdengar jelas saat ini, Pak? Sangat terjelas, bagus. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau kemudian ada optimisme dari pemerintah saat warga Gaza dibawa ke Indonesia untuk berobat, bisa kemudian dipulangkan kembali ke Palestina. Nah, sejauh ini tantangan apa yang dihadapi saat komunikasi dilakukan antara Indonesia dengan beberapa negara, entah itu Palestina atau negara-negara kawasan, untuk bisa memastikan warga Gaza yang nantinya rencananya bakal berobat ke Indonesia bisa pulang lagi ke tanah airnya? Seperti saya katakan tadi, bahwa pada tahap ini Indonesia baru menyampaikan kesediaan dan komitmennya. Tentu hal ini harus didukung dan disetujui oleh semua negara kawasan dan dari otoritas Palestina dan semuanya dan semua pihak yang terkait. Ini kita sedang melakukan komunikasi. Pemerintah tentunya saat ini juga terus mempelajari rencana tersebut secara lebih dalam dan sehingga tantangan teknis operasional rencana tersebut dapat berjalan secara baik. Yang perlu digarisbawahi, Indonesia tidak akan bergerak sendiri tanpa dukungan dari Palestina maupun negara-negara di kawasan. Jadi kita saat ini, kita perlu mengkaji lebih dalam semua modalitasnya, dan memang faktor tentang mengenai kepulangan itu pemerintah sudah mengatakan sejak awal bahwa kita akan membawa mereka kemari untuk sementara waktu, dan nanti kemudian tentunya apabila keadaan di Gaza telah memungkinkan untuk mereka kembali, mereka akan kembali. Saya mengerti ini dalam pelaksanaannya, tantangannya bagaimana memastikan hal ini dapat terlaksana secara baik. Itulah yang sedang kita pelajari untuk menjamin semua perencanaan dapat berjalan secara efektif. Ada yang mengusulkan begini, Pak, karena kan akomodasi transportasi pasti akan jadi tantangan juga seandainya niat itu mau dijalankan begitu. Ada yang menyarankan bahwa mending tenaga kesehatan dibawa yang berdekatan langsung dengan kawasan Palestina atau kawasan Gaza, entah itu area perbatasan, sehingga untuk mengobati warga-warga Gaza itu pun juga nggak perlu akomodasi yang berat juga bagi mereka yang jadi korban untuk berobat ke sana. Skema itu terpikirkan juga tidak untuk Indonesia mengirimkan tenaga kesehatan ke sana? Seperti saya katakan sebelumnya tadi itu, bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun lalu, pemerintah Indonesia sudah mengirimkan, kita bekerja sama dengan Emirat Arab untuk mengirimkan tenaga medis untuk beroperasi di floating hospital di Al-Aris, serta juga kita mengirim tenaga medis kita ke Rafah. Kita sudah bekerja sama dan hal itu sudah dilakukan. Untuk di masa mendatang tentu saja kita membuka segala kemungkinan, karena fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana mengatasi dan mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Oke, sehingga Pak Smith, ini kan jadi PR-nya adalah memastikan bahwa kalau jadi kalau jadi kemungkinan ini memulangkan warga Palestinanya sekarang yang jadi PR, karena udah ada niat buat Israel mencaplok kawasan Palestina itu, bakal sulit nggak sih nanti? Atau apa yang bakal jadi PR besar yang bakal dihadapi nanti seandainya wacana ini jadi dijalankan? Iya, sangat sulit. Nah, saya minta maaf sebelumnya, saya mau nyatakan begini. Sebenarnya
untuk dibawa ke Indonesia itu pengungsi itu kan harus melalui Israel. Tidak mungkin melalui tempat lain. Harus melalui Ben Gurion International Airport. Nah, untuk itu Indonesia harus berhubungan dengan Israel. Tanpa itu kan Gaza ini sudah terkepung dari seluruh ini. Semut pun nggak bisa keluar dari Gaza tanpa persetujuan Israel. Nah, kalau Indonesia kemudian diizinkan untuk membuka pintu bagi warga Palestina, Indonesia harus berhubungan dengan Israel, persetujuannya itu. Dan kemungkinannya kalau sudah seperti itu bakal kecil. Dan itu efek politiknya itu cukup besar karena mengindikasikan bahwa Indonesia ada kerjasama dengan Israel dalam hal ini. Nah, menurut Konvensi Jenewa nomor 4, itu negara pendudukan harus melindungi, memberi makan, memberi obat-obatan terhadap warga yang diduduki, yang wilayahnya diduduki. Jadi sekarang ini mengobati orang Palestina, memberi makan orang Palestina, melindungi keselamatannya itu kewajiban Israel sekarang ini. Kewajiban Israel. Bukan diserahkan kepada dunia. Itu Israel salah satu negara yang menandatangani Konvensi Jenewa itu. Sehingga tugas paling pokok itu adalah dunia internasional menekan Israel untuk memenuhi kewajibannya dia itu. Melindungi orang-orang Palestina gitu. Nah, dari ucapan Pak Dirjen tadi, saya menangkapnya begini, ini baru wacana. Dan mungkin wacana ini bertujuan melakukan konsolidasi di dalam negeri. Karena Palestina ini adalah isu yang paling banyak diperhatikan oleh rakyat Indonesia. Dan pemerintahan kita itu menghadapi banyak masalah, termasuk masalah ekonomi, utang luar negeri yang banyak, PHK di mana-mana, ini segala. Oke. Sehingga sehingga kalau Anda membaca ini yang memang kompleks urusannya, hal terbaik atau alternatif apa kalau memang semangatnya adalah semangat kemanusiaan? Kebijakan alternatif apa yang rasanya lebih bijak begitu untuk memastikan bahwa warga Gazanya tidak sampai keluar dan ujung-ujungnya malah Israel bisa mencaplok kawasan Palestina itu tadi? Iya, jadi Mesir itu kan punggung militernya atau tulang punggungnya militer Arab. Dia negara Arab terbesar dengan kekuatan militer paling besar. Dan dia sudah berdamai dengan Israel. Nah, di kota Aris yang tadi disebut oleh Pak Jailani tadi, kota Aris itu cuman berjarak 50 km dari perbatasan Rafah di Gaza Selatan itu. Di situ juga ada rumah sakit. Kalau Indonesia memang mau benar-benar membantu orang Palestina, buka rumah sakit darurat di Al-Arish itu, di kota yang tidak jauh dari itu. Dan itu bisa dibicarakan dengan Mesir, karena kita belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, maka Israel nggak mau Indonesia mendapat keuntungan dalam hal ini. Nah, jadi kalau kita bisa berkoordinasi dengan Mesir yang sudah berdamai dengan Israel, kemudian melalui Mesir ini yang direspek oleh Israel, bersedia mengeluarkan orang Gaza yang terluka, dibawa ke Al-Arish, ke rumah sakit darurat Indonesia yang ada di sana. Begitu mereka sembuh, mereka dikembalikan ke Israel. Hasil dari perjanjian Mesir dengan Israel. Sehingga terakhir singkat saja Pak Dirjen,
dengan kompleksnya urusan ini, kira-kira kalau hitung-hitungan kasar ya bakal makan waktu berapa lama untuk komunikasi, negosiasi, membangun komunikasi lebih lanjut untuk rencana ini bisa jalan? Saya tidak bisa untuk berspekulasi tentang berapa lama kita akan mampu mengeksekusi rencana ini, tapi yang pasti seperti dikatakan oleh Bapak Presiden adalah Indonesia memiliki komitmen dan kita siap untuk melakukan itu, dan oleh karenanya pemerintah saat ini perlu mempelajari rencana tersebut secara mendalam, terutama aspek teknisnya, dan tentu saja pemerintah tidak hanya melihat ini dari aspek teknis belaka, melainkan juga kita melihat dari aspek policy dan politics. Kita akan melihat pelaksanaan rencana tersebut secara komprehensif dan holistik. Tadi Pak Smith Al-Hadar mengindikasikan ada beberapa isu yang perlu diperhatikan. Tentu saja semua isu tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Mengenai ide untuk ikut serta mengirimkan tenaga medis ke Al-Arish, itu adalah suatu langkah yang tadi saya katakan itu sudah kita lakukan, dan kita sudah bahkan tidak hanya Al-Arish, kita juga sudah pernah mengirimkan ke tenaga medis kita untuk di Rafah. Terima kasih. Oke, karena sekali lagi kalau udah urusan seperti ini, saya kutip dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pak Dirjen, Pak Smith, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Selamat malam. Dan kami akan lanjutkan Sapa Indonesia Malam sebentar lagi, termasuk salah satunya terkait dengan Ibu Prada Lukinamo yang menuntut keadilan atas kematian putranya yang diduga dianiaya senior. Bahkan ia meminta pelakunya dihukum mati. Tetap di Kompas TV. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Active Fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut terlindung dari bakteri penyebab gigi berlubang. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk, meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan, Active Fluoride, Enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Ting ting. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, gigi Ciptaden. Layu. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus.
Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Saudara, Ibu Prada Lukinamo menuntut keadilan atas kematian putranya yang diduga dianiaya seniornya. Bahkan ia meminta pelaku dihukum mati. Menurut ibu dari almarhum Prada Lukinamo, anaknya sudah 8 kali ikut tes menjadi anggota TNI dan tahun ini berhasil lolos jadi anggota TNI dan baru bertugas selama 2 bulan. Ibu almarhum Prada Luki menuntut pelaku yang menganiaya anaknya dihukum seberat-beratnya. Bahkan ia minta pelaku dihukum mati. Saya seorang ibu, saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Yang Mama dapat info. Kodam 9 Udayana akan mengusut penyebab kematian prajuritnya Prada Lukinamo yang diduga meninggal atas dugaan penganiayaan di Nusa Tenggara Timur. Prada Luki Cepre Saputra Namo bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tim investigasi masih memeriksa 20 anggota Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere atas peristiwa itu. Kodam 9 Udayana menyebut belum bisa memastikan penyebab kematian Prada Luki. Namun, polisi militer sudah menahan 4 prajurit dan kini berada di ruang tahanan Subdetasmen Polisi Militer Kupang. Kita tidak bisa jawab kalau ini penganiayaan tidak. Alasannya ada? Alasannya karena itu tadi Pak, semua itu bisa saja terjadi. Bisa saja itu karena memang penganiayaan, bisa saja karena dia cedera lain. Ya, apalagi kan situasinya begini, situasi kisruh begini, orang kadang-kadang mengaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak terjadi tapi dikait-kaitkan. Situasi begini itu memang paling enak digoreng. Kenapa dia diperiksa dan perannya apa? Karena mereka bisa saja dipanggil untuk menguatkan keterangan-keterangan yang ada. Jadi jangan sampai nanti kita salah menjatuhkan putusan. Jangan sampai kita salah dalam mengambil hasil investigasi. Sehingga makin banyak keterangan yang kita peroleh, itu makin kuat keterangannya. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana memastikan penyelidikan dilakukan berjalan sesuai dengan prosedur dan transparan. Jika terbukti ada penganiayaan, pelaku akan mendapatkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Sebanyak lebih dari 24 prajurit yang terdiri dari terduga pelaku dan saksi saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Detasemen Polisi Militer yang berada di Kupang untuk mengidentifikasi kronologi kejadian. Terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, ya, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam 9 Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Topik selanjutnya, Saudara, menyusul memanasnya kontroversi kenaikan PBB di Pati, warga menyoraki Bupati Sudewo serta PLT Sekda Pati Rioso saat kirap hari jadi Kabupaten Pati. Anda sedang melihat momen saat warga menyoraki pejabat Kabupaten Pati saat perayaan Hari Jadi Pati Kamis sore. Sorakan itu merupakan bentuk kekecewaan warga setempat atas kebijakan kenaikan PBB yang dikeluarkan Bupati Sudewo. Bupati Pati Sudewo bikin geger warga Pati.
Ya, warga geger karena adanya kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 hingga 250% di tahun 2025. Dengan lantang, warga menolak kebijakan karena dianggap memberatkan. Tidak hanya itu, warga Pati juga menghimpun donasi untuk biaya logistik unjuk rasa. Tanggapan saya memberatkan rakyat, Mas. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Jadi bagaimana Pak dengan kenaikan pajak ini? Ya, harapannya warga? Warga, rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Masifnya penolakan berujung melunaknya Bupati Sudewo dalam menerapkan kebijakan menaikkan pajak bumi bangunan hingga 250%. Sudewo juga meminta maaf karena dianggap menantang warganya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Polemik di Pati mengundang perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang bilang kenaikan PBBP2 harus didasarkan pada kemampuan wilayah dan tidak boleh membebani masyarakat, dan meminta Bupati merevisi kebijakannya. Kenaikan PBB harus didasarkan kepada kemampuan wilayah. Ya. Dan yang terakhir, kenaikan PBB tidak boleh membebani masyarakat. Hal inilah yang kita jadikan masukan untuk Pemda Pati untuk mengambil kebijakan. Saya yakin bahwa kenaikan ini adalah merupakan hal yang mungkin bagi pemerintah Pati, hal yang wajar, tetapi masyarakat belum bisa menerima karena apa? Ini sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sudah saya sarankan segera untuk diambil kebijakan untuk direvisi kembali. Sebelumnya, kenaikan PBB dikeluarkan Bupati Pati dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pati. Protes warga Pati dan peringatan dari Gubernur Jawa Tengah akhirnya berujung pada pembatalan kebijakan kontroversial ini. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke kasus korupsi, KPK mengumumkan 2 anggota DPR sebagai tersangka kasus Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Keduanya diduga menerima 28,38 miliar rupiah. Kedua tersangka yang merupakan anggota DPR yaitu Satori yang merupakan kader Partai Nasdem dan Heri Gunawan kader Gerindra. KPK mengatakan Heri Gunawan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan kemudian dipakai untuk kepentingan lainnya. KPK masih mendalami peran Bank Indonesia dalam kasus korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan Bank Indonesia. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. HG menerima total 15,86 miliar, bahwa selanjutnya HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer. Lentera lilin warna-warni di Sungai Motoyasu di Hiroshima, Jepang jadi simbol harapan perdamaian di masa depan. Cerita lengkapnya sebentar lagi. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak.
Coco Beats-nya cuy-cuy. Dapat segernya, dapat pannya. Floridina, nomor 1 fun. Asli jeruknya, asli gulirnya. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Eredivisie pekan pertama mempertemukan Fortuna Sittard dipimpin sang playmaker Alen Halilovic dengan Go Ahead Eagles yang menggebrak lewat punggawa Indonesia Dean James, ancaman bagi sisi kiri lawan. Eredivisie, Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles, Sabtu 9 Agustus pukul 12.45 tengah malam, live di Kompas TV. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino double shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino double shot. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lentera warna-warni mengalir di Sungai Motoyasu di Hiroshima, Jepang sebagai peringatan bom atom yang jatuh 8 dekade lalu. Warga yang berpartisipasi berharap momentum ini jadi pengingat menghapus perang di masa depan. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Saya Tiva Solesa, sampai jumpa lagi. Lentera lilin warna-warni menghiasi Sungai Motoyasu di Hiroshima, Jepang, Rabu petang waktu setempat. Hari itu sejumlah warga Jepang dan para wisatawan mancanegara mengenang peristiwa dan korban bom atom Hiroshima yang terjadi 80 tahun lalu. Melalui lentera itu, warga menuliskan harapan akan perdamaian dunia di masa depan di tepi Sungai Motoyasu dekat kubah bom atom Hiroshima. We are here to remember mistakes that we've done in the past, and we should not repeat in the future. So try to make the best out of life, and at the same time try to make a better world before leaving this world. Saat matahari telah terbenam, lentera warna-warni tersebut dilarungkan ke Sungai Motoyasu. Peringatan mengenang peristiwa dan korban bom Hiroshima telah berlangsung sejak 1947 silam. 2 tahun sebelumnya atau 6 Agustus 1945, bom atom Amerika Serikat jatuh di kota Hiroshima menewaskan lebih dari 200.000 orang saat masa Perang Dunia Kedua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh
musuh politik mantan Presiden Jokowi, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, serta terpidana ujaran kebencian ijazah Jokowi Gus Nur, dapat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo. Prerogatif hak istimewa Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Prabowo paling tidak berhasil melepaskan dirinya dari Pak Jokowi. Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini. Dua Arah, Jumat, 8 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh